Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Flow Channel. Terima kasih kalian sudah mampir di sini ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maaf ya, agak flu batuk ini ya. Oke, kali ini saya mengambil eh, bahan reaction yaitu tentang eksplorasi emas, penambangan emas sampai dengan menjadi perhiasan ya atau yang lainnya. Ini saya ambil dari channelnya Daftar Top ya, yang sudah memiliki 1 juta subscriber lebih ya. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa lihat dan kunjungi. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya, sudah mengklik tombol subscribe, sudah mampir untuk melihat video-video dari saya ya. Semoga kalian tetap bisa mendukung saya untuk mengembangkan channel ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya setelah yang satu ini. Langsung saja kita simak videonya. Hai semua, emas adalah logam mulia yang bersifat lunak. Itu dengarkan, emas itu logam mulia yang bersifat lunak. Catat itu ya. Dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan atau benda berharga. Selain itu, emas juga banyak dijadikan sebagai alat investasi, yang mana emas ini akan dibentuk menjadi besar sekali ini. Emas mau nggak ini ya? Kalau lihat bentuknya kayak emas ini ya, Australia dolar. di batangan ataupun koin. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan emas. Simak terus ya, menarik ini. Emas dapat diperoleh dengan cara menambang, dan untuk menambang emas ada dua cara, yakni menambang emas dengan cara konvensional dan cara modern. Untuk cara modern, setelah proses eksplorasi, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diduga memiliki banyak kandungan emas. Setelah itu, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil sampelnya. Ini sampelnya bentuknya kayak gini ya. Bentuknya sampelnya kayak gini ya, kayak batu-batu kerikil gitu ya. Tersebut akan dibuat model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas. Udah canggih peralatannya ya. Proses berikutnya adalah sebentar. Ini peledakan anunya ya, tanahnya ya. Untuk kalau konvensional itu digali, ini kalau yang modern mungkin menggunakan dinamit atau bom peledak kayak gini ya. penggalian dan peledakan. Nantinya alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan atau yang disebut dengan ore ini untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Ore tersebut kemudian dianalisa pada laboratorium khusus untuk mengetahui tingkat kandungan emas, dan nantinya ore ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade ore dan low grade ore. Coba ada kalian simak itu ya. Itu di situ ada kuning-kuningnya emas itu ya, kecil itu ya. Ini batuan, mungkin serpian batuan yang kayak kerikil tadi ya. Kalau dilihat dengan alat khusus ini kelihatan tuh emasnya nempel di situ ya. Pada high grade ore memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan Tuh, lihat itu ya. low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah, dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan. Limbahnya banyak sekali ya. Untuk low grade ore akan dibawa ke leach pad, sedangkan untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Leach pad merupakan sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore. Ore tersebut kemudian nantinya akan disemprot dengan senyawa sianida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Menggunakan bahan kimia ya guys. Sianida ya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan sianida tersebut kemudian akan dikumpulkan pada reservoir, lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon.
Cairan emas itu kemudian akan menempel pada partikel karbon tersebut, lalu diproses lagi menggunakan stripping proses, yaitu proses pemisahan yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas yang kemudian menuju proses selanjutnya lagi. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas. High grade ore akan dimasukkan ke mesin penggilingan sehingga akan menjadi fine sand atau ore berbentuk butiran halus dan nantinya akan menuju ke proses terakhir, yakni proses memisahkan emas dari pasir. Jadi ini adalah eksplorasi penambangan emas dengan teknologi yang sudah modern ya. Kalau yang tradisional konvensional kan penambang-penambang tradisional tuh menggunakan kayak ayakan itu ya. Biasanya pakai air kayak ngayak itulah. Diayak-ayak gitulah. Ya. Mungkin kalian pernah lihat itu ya. Tapi kalau yang ini sudah modern dan menggunakan bahan kimia sianida ya, itu jumlahnya juga banyak. Namun tidak semua ore butiran halus ini langsung menuju ke proses akhir, karena ore yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi sebelum menuju ke proses akhir. Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi slurry, dan slurry ini kemudian menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa sianida dan karbon. Partikel-partikel emas pada slurry tersebut nantinya akan menempel pada karbon, dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini dibawa menuju ke stripping proses. Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon, dan hasilnya adalah senyawa emas. Senyawa emas akan diproses lagi menggunakan proses elektrosemikal. Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil, dan hasil dari proses elektrosemikal ini adalah recovery gold atau emas recovery. Untuk selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan pada furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Justru bentuknya hitam ya, kayak pasir hitam gitu ya. Sebelum dilelehkan ini, sebelum dibakar ini bentuknya malah hitam ya, seperti pasir hitam itu ya. Oh ya, belum lama ini sekedar informasi aja ya. Berapa hari yang lalu ya, 5 hari, 6 hari yang lalu, Pak Jokowi baru saja meresmikan ya, launching teknologi 5G untuk penambangan emas di Freeport ya. Itu lebih canggih lagi dibanding ini ya. Nggak, belum tahu, mungkin saya akan cari infonya ya. Kita lanjut dulu. Kemudian dituang ke cetakan yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorbar. Dorbar, emas batangan. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak, dan nantinya dorbar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat, biasanya hanya dipakai dalam perangkat komputer ini saja. Ya. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Itu lihat, dengarkan. Kalau khusus untuk perhiasan, itu tidak menggunakan emas murni ya, karena sifatnya lunak. Jadi untuk perhiasan itu harus dicampur dulu ya, supaya menjadi keras. Kalau digunakan itu tentunya lebih awet ya. Jadi tidak ada ya emas murni buat 100% emas gitu, nggak ada ya untuk perhiasan ya. Dan oleh karena itulah, emas harus dicampur dengan logam lainnya agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga. Ini ya proses pencampurannya ya. Berapa karat emas yang dibuat tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%. Sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian emas murni yang sudah diberi tambahan logam akan dilelehkan. Seperti emas 18 karat, membutuhkan suhu 926 derajat Celcius agar meleleh, dan panas jika emas ini. 14 karat
membutuhkan suhu 879 derajat Celcius agar meleleh. Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murninya. Semakin banyak kandungan emas murninya, maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya juga akan semakin tinggi. Ini semakin tinggi kandungan emasnya, untuk suhu yang dibutuhkan semakin tinggi, padahal sifatnya lunak ya. Bisa begitu ya. Kita lanjut. Dan setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin. Ini Salah yang satu koin ya. perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat gulungan emas ini guys. Ini gulungan emas mau diproses koin tadi nih ya. Bentuknya kayak seng gitu ya. Ayo kita lihat. 997 kg. Dan gulungan emas ini bernilai 39 juta US dollar atau setara dengan 565 miliar rupiah. Setengah T. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin. Tuh, Sehingga bentuknya kayak bentuk plat emas, gitu. Dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini. Kemudian koin emas tersebut dimasukkan ke dalam coining mesin, dan pada proses ini koin-koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya. Dan setelah dicetak, nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, lalu dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. Mantap ya guys ya. Sedangkan Luar biasa. untuk koin emas yang terbesar di dunia pernah dibuat Ini koin emas. Maaf ya. Koin emas terbesar di dunia. di Australia. Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Perth Mint dari Australia dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Western Australia. Koin emas ini memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99% dan memiliki diameter 80 cm serta tebalnya 12 cm. Ketebalan emasnya 12 cm. Tebal sekali ya. Mungkin kalau sekarang itu udah triliun harganya ini. Ini kan tahun 2012 koin itu dibuat ya. Pada pembuatannya, emas yang sudah dilelehkan pada furnace dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu emas tersebut dibiarkan hingga mendingin selama beberapa jam. Setelah itu, diangkat dari cetakan, kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual. Lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta US dollar atau setara dengan 775 miliar rupiah. 775 miliar rupiah itu tahun 2012 ya. Kalau sekarang udah di atas 1 T ini ya. Luar biasa. Dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya. 1 bulan membuatnya. Gimana guys? Nah, gimana? Itulah tadi tentang eksplorasi emas ya untuk pabrik besar itu ya. Udah kapasitasnya besar ya, bukan tradisional ya. Sebenarnya kita punya ya di Freeport ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi Freeport sekarang yang kalau saya nggak salah itu sudah lebih modern lagi ya. Namanya teknologi 5G ya. Teknologi 5G yang belum lama dikunjungi Pak Jokowi ya, Pak Presiden ya. Untuk melihat langsung, memantau langsung bagaimana prosesnya itu ya untuk penambangan dengan teknologi 5G ya. Saya rasa itu dulu. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Komen yang positif tentunya ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di situ juga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan selalu berkarya.